Karakternya adalah berlaga pengusaha padahal calon. Berlaganya pengusaha, gagal, dasi, ikut rapat asosiasi kontraktor. Kalau pemilihan ketua paling ribut. Saya kan mantan bupati, tahu ya begini. Ketua paling ribut. Giliran tender tidak kebagian, ditendang itu kantor kepala dinas, bawa pasukan, berek air, itu diberek sio, awas. Dapatlah tender 2 miliar. Setelah itu apa yang dilakukan mengerjakan? Tidak, diambil 200 juta, disungkan. Tapi nggak punya kontraktor. Setelah disungkan, apakah uang 200 juta itu dia manfaatkan untuk prestasi? Tidak. Tiap tahun, setiap APBD-nya sudah, pokoknya tiap ketok APBD, jatah saya 200. Berikutnya pengen naik 400, pengen naik 600. Pertanyaannya, dia jadi kaya? Tidak. Dia semakin berkembang? Tidak. Tiba geula ketika ayeuna eta we lamun giliran tender pantarikna tidak terpilih pada satu organisasi kontraktor, dia bikin kontraktor baru organisasi. Kenapa? Karena jatah. Seiring dengan perkembangan waktu, clean government, good governance sudah berbasis digital, berbasis IT, yang begini rontok. Begitu di provinsi, kebijakan kontraktor harus punya AMP, harus punya matching plan, gak ada lagi ruang, gak bisa lagi. Kenapa? Dia tidak bisa membaca tanda-tanda zaman. Demi indung kawartu, nih bapak kaca. Apalagi karakter calo, importir. Padahal bukan importir, dia dapat surat rekomendasi impor. Impornya dikasih lagi jatah. Pokoknya per kilogram daging 200, per kilogram berat 200. Sini, nah modalnya ukur konektivitas. Wow, jeung akan Jayabaya, wow, jeung Kang Topan jaminan, pernah jadi tim sukses gubernur jaminan. Wah, di zaman aing menuju. Untuk itu saya pesan terakhir buat pimpinan Kadin sekarang, ingat, Kadin ini adalah kamar dagang dan industri, bukan kamar dagang kerusuhan, bukan kamar dagang keributan. Kadin berpikir tentang bagaimana investasi di Jawa Barat, bagaimana efisiensi dilakukan. Pemerintah provinsi sudah melakukan efisiensi, dan saya kasih tahu sekarang ya, tahun 2026 kalau bertamu ke kantor gubernur, Anda hanya akan mendapat air mineral, tidak akan mendapat suguhan snack dan makanan. Kenapa? Saya sudah menghapus itu semua, cukup minum air putih saja. Kenapa? Karena duitnya harus menjadi gerak ekonomi, bangun infrastruktur jalan, irigasi, sekolah, terus itu akan saya lakukan. Kenapa? Efisien. Kenapa efisien? Harus adaptif terhadap perubahan. Tidak boleh pemerintahan kaku, tidak boleh pemerintahan itu juga. Saya ingin pemerintahan yang investasi ke depan. Karena 5 tahun setelah saya pimpin, tidak boleh lagi ada pembangunan jalan. Yang ada adalah investasi pemerintah provinsi di sini, investasi pemerintah provinsi di sini, di sini, di sini. Kenapa? Negara lain sudah berpikir dominasi investasi. Tiongkok berinvestasi di kereta cepat. Kita setor dalam setiap tahun. Berinvestasi di pelabuhan, berinvestasi di bandara. Sumber daya alam kita gunakan untuk membayar seluruh investasi yang dipinjamkan pada kita. Pertanyaannya adalah, mau sampai kapan kita menjadi negara penyetor? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.